lebih lanjut, monggo di like, di subscribe channel ini agar kita tetap semangat membuat video-video bermanfaat berikutnya. Baik, selamat pagi sedulur semua. Ketemu lagi dengan Mas IM. Semoga anda semuanya, kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ya, saat ini sedang masih marak wabah corona. Jadi memang kita diminta untuk tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Nah, berkaitan dengan untuk anjuran untuk selalu berada di rumah, bagi anda yang punya mobil atau kendaraan kesayangan, ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan, terutama di pagi hari. Ya, walaupun anda jarang-jarang keluar rumah, tapi pastikan bahwa mobil anda selalu dalam kondisi prima. Jadi ketika nanti anda mau keluar rumah, tetap selalu dalam kondisi yang terbaik. Pertama adalah kita menghidupkan mesin dan memanaskan mesin untuk 5-10 menit ya, tidak perlu lama-lama. Oke, mesin nyala, kemudian kita buka kap dan kita cek yang perlu anda cek rutin ya. Yang perlu anda cek rutin, terutama anda ingin bepergian atau misalkan mobil tidak sering dipakai, ya tidak apa-apa. Jadi pastikan kondisi tambungan radiatornya, airnya masih ada isinya. Oke, tidak ada. Kemudian juga anda perlu buka ini. Kalau kondisi dingin mesinnya dibuka langsung, tidak apa-apa. Kalau kondisi panas jangan ya, biasanya bisa nyembur. Jadi kalau kondisi dingin bisa dibuka, kita cek airnya di sini apakah penuh atau berkurang. Kalau berkurang berarti anda perlu tambahkan airnya agar tidak sampai habis ya, tidak sampai habis. Ini berkurang dikit ya airnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian aki ya, aki memang tidak ada alat ukur manual yang yang bisa kita pakai untuk pemula. Tapi anda dari feeling ketika starter itu bisa merasakan aki ini dalam kondisi prima atau tidak. Kalau sekali terjereng berarti kondisi akinya bagus ya. Ini ada alat ukur namanya ampere meter yang bisa dicolok di bagian lekter. Tapi karena saya juga belum punya. Tapi kalau teman-teman mau bisa dibeli alat itu, namanya ampere meter, nanti bisa dicolok di lekter di bagian pengetesan ya. Jadi satu. Ada yang malah built-in, bisa untuk tes, bisa untuk mengukur ampere meter. Jadi tegangan ideal aki itu berapa nanti bisa terpantau sewaktu-waktu. Nah, berikutnya yang selain mesin ya, mesin yang paling vital ini radiator, kemudian aki, kemudian oli juga sering-sering dicek saja. Ini cuma kalau ngecek oli harus dalam kondisi mesin mati dan sebelum dihidupkan ya malahan. Jadi sebelum dihidupkan anda ambil ini sticknya ini, kemudian dicek kondisinya apakah olinya masih ada atau tidak. Ya, penggantian oli baiknya sekitar 5000 km ya. Selama tidak ada kebocoran itu sudah aman ya. Jadi karena oli kotor nanti diganti. Tapi kalau mesin anda sudah ada kebocoran di bagian sil-silnya, maka anda perlu sering-sering cek ya, apalagi kalau mobil anda sering dipakai luar kota. Nah, berikutnya adalah kita juga cek ini power steering liquid power steering. Nah, ini dicek, jangan sampai kehabisan. Kalau sudah hampir habis segera dicek saja ya. Ini ada tandanya, ini idealnya segini. Jadi pastikan dalam kondisi baik. Kemudian juga minyak rem dipastikan juga dalam kondisi baik ya, dan sampai kehabisan juga. Itu minyak rem, kemudian power steering liquid, radiator, kemudian aki, lain-lain boleh juga dicek kalau anda tahu yang vital itu. Kemudian berikutnya setelah mesin adalah ban. Pastikan semua bannya tidak ada yang gembes ya. Bisa ditekan gini, pakai jempol aja nanti sudah ketahuan ini kondisi bannya tekanannya kurang atau tidak. Ini ban saya kebetulan yang depan ini memang kemarin bocor halus ya. Ini ternyata masih bocor lagi, dipompa ini anginnya sudah berkurang. Jadi sebelum anda dipakai untuk bepergian, baiknya ini segera diberesi. Jangan sampai nanti ketika anda butuh sewaktu-waktu malah
banyak gembos, Anda harus ganti dan sebagainya, repot. Jadi kalau tidak sampai gembos banget kan, ini bisa langsung jangan bawa ke tambal ban, tidak perlu lepas, nanti biar dilepas di sana. Itu yang ban depan. Nah ini ternyata ban belakang juga bocor tuh, kok iso 2 bareng ya. Yang belakangnya ternyata juga rada gembos, mungkin kena paku ya. 2 ban kondisinya agak gembos, padahal kemarin juga baru saya pakai. Nah ini yang sini keras, tidak masalah. Yang depan kanan juga oke. Jadi 2 ban ketahuan agak berkurang tekanannya. Jadi sebelum sampai gembos-gembos, Anda segera perlu bawa ke tempat tambal ban, nanti biar dicopot di sana, dibereskan sekalian. Anda juga tidak perlu repot-repot masang ban serep ya. Tapi kalau sampai habis kan nanti jalan repot, harus pasang ban serep dan lain sebagainya. Kemudian setelah ban, Anda juga perlu pastikan lampu-lampu utama ini dalam kondisi nyala, wiper juga kondisi nyala. Nah kita cek lampu-lampu utama ini, kita nyalakan semuanya lampunya, kemudian kita nyalakan hazard ini untuk ngecek lampu dan rating ya, dan dipastikan semuanya nyala. Oke, ini nyala, cuma ini kalah dengan sinar matahari jadi nggak begitu kelihatan. Oke, lampu depan nyala, rating nyala, hazard nyala, ini lampu kabut juga nyala. Oke, nyala semua. Lihat bagian belakang. Oke ya, rating nyala, lampu belakang nyala, kanan kiri juga oke, tidak ada masalah. Jadi lampu-lampu semuanya beres. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.